Selamat datang di channel saya, Cara Kodrat Mojo. Jadi kemarin ada komen tentang buatkan tutorial tentang Arduino Modbus Multisleeve ya. Jadi di sini langsung saja kita buat tutorialnya. Arduino Modbus Multisleeve. Komponen dan modul yang dibutuhkan yaitu Arduino, bisa Arduino Mega, Arduino Uno, Arduino Nano, itu bisa semua. Di sini modul yang digunakan itu modul TTL to RS485 sama modul USB to RS485 converter. Jadi di sini saya menggunakan yang wave share. Bisa juga menggunakan yang modelnya kecil kayak gini, biasanya di pasaran itu murah, sekitar 15 sampai 20 ribu. Kalau yang wave share ini lumayan mahal. Jadi, tapi saya untuk sekarang ini pakai wave share. Sama kok, sama. Jadi kalau semisal untuk simulasi aja cukup pakai ini nggak apa-apa. Tapi saya punya ini, jadi saya pakai yang ini. Sama software Modbus Live. Itu softwarenya Modbus Live. Lanjut ke wiring. Nah, wiring diagramnya kayak seperti ini. Jadi saya menggunakan Arduino Mega. Jadi Arduino Mega di sini saya menggunakan serial satunya untuk komunikasi ke modul TTL to R485 ya. Jadi di RX ini masuk ke RX, TX masuk ke TX, setelah itu pakai 5 volt untuk VCC, groundnya ya masuk ke ground. Ini masuk A plus sama A plus, B min masuk B min, ini orting atau groundingnya khusus komunikasi juga dimasukkan di sini. Nah, di sini soalnya simulasi pakai software. Jadi wiringnya cuma kayak gini. Kalau semisal untuk realnya ya, kalau semisal di industri dan wiring-wiring semisal ada sleeve yang asli, bukan software, itu modelnya harus kayak gini. Jadi di sini ada, ini semisal Modbus masternya itu Arduino Mega, ini sleeve 1, sleeve 2, sleeve 3, dan seterusnya sampai 247. Secara teori sih bisa sampai segitu. Tapi saya belum pernah nyoba sampai 247 sleeve. Nah, di sini di paralel, masuk A, di paralel lagi, paralel lagi, paralel lagi. Nah, untuk yang koneksi di Modbus master itu pakai termination resistor sama yang sleeve yang terakhir ya, juga pakai termination resistor. Jadi modelnya kayak gini. Oke, lanjut saja ke pemrograman ya. Saya sudah menyiapkan pemrogramannya, sudah saya save multiple sleeve ya. Di sini saya menggunakan apa itu namanya eh, library. Library-nya itu pakai Modbus RTU master. Soalnya kan sleeve-nya kan di sini kan lumayan ya banyak lah. Makanya yang masternya ini Arduino Mega ya. Ini kelihatannya kurang besar ya anunya. Scale-nya. Nah, di sini gini kan lebih enak. Agak besar. Kurang besar lagi, dibesarkan aja. Udah gini. Oke, setelah itu Modbus RTU master. Apa namanya Modbus master. Soalnya saya di sini pakai Arduino Mega, jadi tinggal langsung serial aja. Selesai. Nah, kalau semisal nih eh, pakai Arduino Uno atau Arduino Nano, Mega juga bisa. Itu bisa pakai software serial. Jadi perlu diinisiasi juga di sini semisal nih. Software serial. Ini Modbus 1. Di sini pin 5 sama 6. Jadi di sini RX pin sama TX pin. Jadi 5 ini RX pin, ini aja wes. Ini RX pin sama dengan 5, TX pin sama dengan 6. Jadi ini diganti, di sini RX pin, TX pin. Nah, hati-hati untuk penggunaan software serial karena kalau semisal di Arduino Mega ini 5 sama 6 ini nggak bisa digunakan. Sesuai dengan apa itu namanya softwarenya atau software hardwarenya Arduino Mega. Jadi di sini ada kalau nah ini limitationnya kalau pakai software serial library ya. Jadi kalau not all pins on the Mega and Mega
2600 ini nggak support. Jadi yang support tuh RX sama TX-nya ini. Jadi harus hati-hati tiap penggunaannya. Nah, soalnya di Mega ada serialnya sampai 3. Jadi serial yang default serial 1, 2, 3. Nah, itu nggak perlu pakai software serial. Jadi saya komen aja di sini. Nah, ini nanti kalau semisal pakai software serial, ini Modbus-nya ini masukkan di sini. Modbus satunya. Oke, lanjut di serial begin. Ini untuk monitoring aja sih. Monitoring data masuk. Itu sama sorry. Modbus master. Saya di sini menggunakan baud rate 19.200 untuk data bit, stop bit sama parity-nya default, jadi saya nggak kasih apa-apa lagi. Setelah itu saya mau simulasikan yang bagian data. Saya di sini mau simulasikan data holding register ID 1. Semisal saya gunakan di sini 5 aja. Sama dengan 3. Ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Holding register ID 2. Biar aja, biar cepet. Jadi 3. Sampai 3 aja ya untuk simulasinya. Ini 1, 2, 5, 4. Ini aja. Oke, lanjut di sini di taskmaster.write. Saya mau simulasi single holding register. Nah, di sini adalah single holding register. Jadi di sini ID dari apa itu namanya sleeve-nya sendiri. Ini address-nya berapa sama value. Jadi biar enak itu saya kasih komen di sini ID address dari holding sama itu value-nya uin 16t ya. Value. Jadi semisal ini ID-nya 1. 1 ini ID address-nya saya gunakan ini 2. Value-nya ini semisal saya gunakan A plus ini aja. Saya gunakan di sini uin 16t increment aja dengan 0. Jadi dia di sini tinggal nambahin increment plus aja biar nanti kelihatan. Ini ID yang pertama. ID yang kedua saya gunakan address 2, tapi untuk holdingnya saya gunakan 1. Setelah itu incrementnya jangan kayak gini biar nanti beda. Increment 1, 2, 3 aja. Satu, increment 2 plus. Jadi penambahannya tiap satu looping itu 2. Nice. Saya copy aja biar cepat. Itu 3, ini 6. Increment ini 3, 7. Saya kasih delay biar nanti kelihatan nggak terlalu cepat. Dah, namanya cuma ini aja ya. Coba di verify. Oh iya, ini nggak dipakai ya.
komen aja. Oke, waktunya kita yang apa? Modbus Live. Biar enak ini dibagi setengah-setengah aja. Sleeve-nya ada 3. Dikecilin. Ini juga dikecilin. Ini juga dikecilin. Kelihatan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kan ini ID-nya masih 1. Ini 111. Nah, yang 2 ini setup diganti 2. Ini juga setup diganti 3, sorry. 3. Connection saya pakai ini komnya. Oh, komnya masih belum saya konekkan. Bentar, saya konekkan dulu untuk apa itu namanya? Arduino sama RS485 EU2 USB-nya. Ya udah. Oke. Saya konekkan. Di sini pakai USB serial port untuk USB to RS485 tadi saya konekkan. Udah konek ya. Oh, bentar. Kelihatannya ada program yang masih di Arduino Mega-nya. Saya upload dulu. Nah, lebih enaknya sih saya buat 0. Ntar saya ganti semua biar monitoringnya enak. Kamu bosankan ya. Saya ulangi lagi biar enak. Jadi saya upload lagi ke Arduino Mega. Nah, udah kelihatan kan? Ini nolkan dulu. Sekarang kan sleeve pertama saya gunakan apa itu namanya address Modbus holding registernya itu 2 di 2 nih. Di ini increment 1. Ini increment berapa tadi? 2. 2. Ini increment 7. Nah, jadi bisa dilihat dengan program juga. Jadi di sini saya ngirim ke satu single atau single holding register di address 1, maksudnya device ID-nya 1 atau slave ID-nya 1. Setelah itu untuk address holding registernya ini yang 2, 2. Ini incrementnya 1 terus. Setelah itu yang kedua ini slave ID-nya 2. Untuk address holding registernya 1. Jadi ini tiap incrementnya 2 kan, bener? 2, 2. Setelah itu yang ketujuh atau increment yang ketujuh itu slave ID-nya 3. Setelah itu yang keenam ini address holding register. Nah, ini incrementnya 77 terus. Udah bisa komunikasi. Jadi segampang itu sih. Nah, kalau dari saya sih saya sarankan kalau semisal nggak pakai software kayak gini, simulasi atau pakai hardware yang asli, semisal ada 3 slave, ini tiap write ini ya, tiap write ini kasih delay paling tidak ya 10 mikrosecond, milisecond aja. Biar nanti nggak ada kayak apa itu namanya data yang masuknya itu bareng kayak gitu. Jadi saya sarankan pakai 10 delay-nya. Tuh. Nah, ini yang write single holding register. Oke, saya perbesar. Ada lagi fungsi itu multiple. Ini kan single kan. Ini biar gini aja, guys. Gini. Ini delay ya betul sih. Modbus master
write multiple holding register. Nah, di sini ada juga ID-nya berapa. ID itu slave ID. Setelah itu start address. Jadi bedanya kalau yang di atas kan apa itu namanya langsung addressnya. Nah, di sini start awal address. Semisal yang nomor apa itu namanya slave ID nomor 3 nih. Ini kan masih kosong 3 sampai 9. Ya udah, start addressnya saya buat 3. Nah, ini buffer. Di sini bedanya sama apa itu namanya yang single holding register, dia itu ada buffer, harus array. Makanya tadi saya buat kayak variabel dengan apa itu namanya uin16t anunya variabel atau data tipe datanya itu harus string. Di sini ada 5 ya, holding. Setelah itu quantity. Nah, totalnya itu 5. Sebenarnya nggak harus 5 sih. Kan ini maksimal 5, soalnya di sini itu 5. Ya udah, saya gunakan 5. Jadi nanti nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya sampai 7 itu ada datanya ini 2, 3, 2, 3, 5, 6, 3, 2 gitu. Jadi biar enak saya gunakan ID, setelah itu start address, setelah itu array buffer, setelah itu quantity. Nah, enak kayak gitu. Lanjut yang ini sama yang ini. Di sini saya gunakan yang 2 sama 3. Ingat ini address. Nah, ini aku pengennya 2. Sama ini 0 aja. Biar nanti apa cukup data yang masuk, biar enggak apa itu namanya tabrakan. Udah, kelihatannya terlalu besar gak sih? Tapi gak apa-apa, guys. Tuh, saya upload. Coba lihat di sini nanti. Nah, langsung masuk semua. Jadi dari 3 itu masuk ke 2. Coba dicek di atas. 2, 3, 5, 6, 3, 2, 4. Sama. Ini juga dari 42. 42, 52, 55, 1, 4. Betul. Setelah itu ini 1, 1, 2, 5, 1, 4. Jadi sudah berhasil semua. Ini untuk holding register. Untuk fungsi-fungsi yang lain bisa apa itu dilihat di ini library-nya punyanya siapa ini? Ambuiler ya, Ambuiler. Jadi banyak sih. Bisa dilihat sendiri dengan apa itu namanya websitenya ini sih. Untuk link websitenya kayak gitu. Mau cari link websitenya itu di video yang sebelumnya, itu lengkap. Nah, di sini bisa lihat ini read holding register, setelah itu read into register, write single coil, write single holding register, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini bagaimana sintaksnya. Oke, ini masih jalan juga. Jadi sudah bekerja dengan sangat baik. Nah, enak dilihat. Oke, begitu saja penjelasan saya untuk Modbus Master to Slave untuk komunikasi multi slave ya. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini.